Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Yang terhormat kepada beliau kepala SMK Al-Azhar Kota Banjar, beliau Nyai Jalinatus Sofia Al-Hafidhah. Yang saya hormati para dewan guru serta staf-staf karyawan SMK Al-Azhar Kota Banjar, serta teman-temanku seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Serta salawat serta salam marilah kita aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang menjelaskan tentang masa-masa kejayaan Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, masa-masa kejayaan Islam dibagi dalam 3 periode besar. Yang pertama yaitu periode klasik, yang kedua adalah periode pertengahan, yang ketiga adalah periode modern. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu periode klasik. Periode klasik sendiri adalah masa-masa yang kejayaan agama Islam yang dibagi dalam 2 fase. Fase tersebut yaitu fase ekspansi dan fase integrasi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Kemudian ada juga fase disintegrasi yang terjadi pada tahun 1000 Masehi sampai 1800 Masehi. Yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu masa periode pertengahan. Masa periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi dalam 2 fase. Yang pertama yaitu fase kemunduran pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Dan juga fase munculnya ketiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 Masehi sampai 1700 Masehi, dan juga zaman kemunduran pada tahun 1700 Masehi sampai 1800 Masehi. Adapun yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern sendiri adalah merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaru Islam. Periode ini terjadi pada tahun 1800-an hingga saat ini. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya saya akan membahas yaitu masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam sendiri terjadi sekitar tahun 650 sampai tahun 1250. Periode ini disebut juga periode klasik yang sudah dijelaskan di atas tadi, yang sudah saya sampaikan. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian yang akan saya sampaikan, yang pertama itu faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal pada masa kejayaan Islam yang akan saya sampaikan ada 4 faktor. Yang pertama itu konsistensi dan keistiqomahan umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua yaitu ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam yang biasa disebut juga rahmatan lil alamin. Yang keempat yaitu Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Kemudian selanjutnya saya akan membahas faktor eksternal. Faktor eksternal ini terjadi. Yang pertama terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya itu gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dalam perkembangan ilmu pengetahuan
pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, bidang kedokteran, bidang filsafat, kimia, dan juga sejarah. Dari gerakan-gerakan di atas kemudian muncullah beberapa tokoh Islam yang memiliki semangat beristihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Yang salah satunya akan saya sebutkan Al-Kindi, Al-Farabi, ada juga Imam Al-Ghazali, ada juga Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Majah, dan juga yang lain-lain. Mungkin cukup sekian pidato yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.